Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya kita ini disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh taat kepada kedua orang tua kita. Dan kita tidak boleh berkata apalagi menggentak-gentak kedua orang tua kita. Dan apabila keduanya sudah mulai lanjut usia, katakanlah dengan kata-kata yang lembut agar tidak menyinggung perasaannya. Dan apabila dia telah kembali ke rahmat Allah, balik kepada Allah, maka kita wajib mendoakannya. Kita wajib buatkan haul buat dia. Jadi haul itu bukan hanya ulama saja. Kita seorang anak kalau sudah jadi, maka kita harus ingat kepada orang tua yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah menjadikan kita kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, sehingga kita tahu salat, kita tahu membaca Quran, kita diizinkan mengaji dengan para guru-guru, ustad-ustad untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi SAW mengucapkan birru aba'ukum tabarrakum abna'ukum. Kalau kita bakti kepada orang tua kita, ayah kita, kita bakti kepada ayah kita, maka nanti anak-anak kita akan bakti kepada kita. Kalau kita nggak pernah bakti kepada orang tua kita, jangan salahkan kalau anaknya besok akan menjentak-jentak kamu, akan menghardik kamu, akan memusuhi kamu. Bahkan tidak hanya di dunia, di akhirat dia akan menuntut kamu. Walaupun kamu ibadahnya ibadah ahli surga, tapi kamu tidak didik anakmu untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya kamu akan membetot orang tuamu ke dalam neraka. Oleh karena itu kita bersyukur yang mengaji di tempat ini. Orang tua kita izinin, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Depok, ada yang dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, apalagi Jakarta Selatan. Duduk sama-sama di sini dengan izin orang tua kita, dan kita doakan dia, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini pahala, jangan sembarangan ya. Orang tua yang beruntung bukanlah orang tua yang anaknya kaya aja, anaknya cerdas. Sekarang ini banyak anak-anak S1, S2, S3, S nong akhirnya nggak jadi apa-apa, jadi ngelawan. Oh, anak saya insinyur, profesor, doktor, tapi orang tuanya meninggal, nggak bisa baca Quran, nggak bisa bagaimana mentalkinkan di waktu orang tuanya sakaratul maut, tidak pernah menziarahinya, apalagi buat haul semacam ini. Ini kita bersyukur kita punya anak-anak di depan kita ini mendoakan kita, dan nanti kita contohkan kepada anak-anak kita bahwa bila kita ingin di dalam dunia bersama-sama dan akhirat bersama-sama, suruh anak kita untuk berdekatan dengan keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Haji Damar Dasih adalah salah satu orang tua yang saya kenal semasa hidupnya. Beliau cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, sehingga Allah Ta'ala mengizinkan putrinya mendapat anak murid saya, namanya Angga.
punya anak sekarang udah berapa nih. Nah, Allah Ta'ala kasih orang tua yang cinta kepada habaib, maka akan dia dapat mantu yang cinta kepada para habaib. Dia dapat jodoh, jodohnya cinta sama cucu Nabi Muhammad. Ente cinta sama habaib, nanti ente semua nih yang hadir dapat jodoh, jodoh yang cinta sama habaib, cinta sama ulama, cinta sama orang saleh. Tapi kalau ente benci, nggak demen sama habaib, sama ulama, sama ustadz, sama guru, nanti punya mantu yang nggak demen sama keluarga Rasulullah, mantu yang nggak demen sama ulama, mantu yang nggak demen sama kebaikan. Nauzubillah, al jaza min jazil amal. Pembalasan gimana perbuatannya. Dan ini adalah salah satu contoh Haji Damardasi, orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah, sehingga anaknya mendapatkan anak yang cinta kepada ulama, kepada keluarga Rasulullah. Sehingga apa? Anaknya dia, keluarganya dia ikut cinta kepada keluarga Rasulullah. Dan insya Allah terus menerus sampai hari kiamat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan gampangkan segala sesuatu yang kecil, karena sebab yang kecil itu orang tersebut masuk ke dalam surga. Contoh, ente jalan lihat duri itu ente pindahin supaya orang nggak kena duri. Kalau ente pindahin di situ Allah ridha sama ente, maka ente jadi ahli surga. Amin. Itu sebab duri. Bagaimana sebab orang pada malam hari ini duduk berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang namanya kebaikan itu sia-sia, dan bukan disebut kebaikan kalau sia-sia. Jadi nggak ada sia-sia. Oh, ini duduk di bawah, beb. Nggak ada sia-sia. Karena yang ente ucapkan adalah nama Allah dan nama Nabi besar Maulana Muhammad. Ente yang duduk di pinggir jalan sono nggak sia-sia. Kenapa? Karena ente mengucap nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Jangan pun ente mengucap nama Allah, ente niat aja, ya Allah, ane mau datang ke majelis Nurul Mustafa, ke majelis yang disebut nama Rasulullah. Itu sudah dapat pahala belum ente ngelangkah? Udah duduk di sini belipat-lipat ente pahalanya, pahala Quran, belum pahala zikir, belum pahala selawat, belum pahala ilmu, belum pahala dengar baca Quran, belum pahala ngelihat ulama, belum pahala ngelihat ustadz para habaib. Banyak ente bawa daripada keberkahan, dan itu dikasih untuk kedua orang tua kita. Antum kira antum duduk di sini, abah antum yang di rumah, umi antum di rumah itu nggak dapat pahala? Dia dapat pahala. Dia yang paling banyak dapat pahala. Makanya jangan pernah bosan untuk istiqamah, karena istiqamah afdalu min alfi karamah. Ente jarah dari ujung ke ujung ke wali-wali, tapi ente nggak istiqamah sama kebaikan, percuma. Istiqamah selagi apa? Selagi Allah Ta'ala kasih nafas, badan kita kasih sehat, duit kita kasih ada, pikiran kita kasih jalan, semuanya kalau kita bisa jalanin, kita jalan. Apalagi ada kendaraannya. Dulu ya, Habib Abdullah, Habib Qasim, para habaib di depan nih, kalau ke Jakarta naik kereta buat ngajar di kampung-kampung. Sekarang antum udah ada motor enak, ya mau kemana aja enak.
temen tinggal bonceng ya. Kalau dulu kendaraannya susah, duitnya susah, jalan masih gelap, belum ada lampu-lampu kayak sekarang. Apalagi kalau dakwahnya itu masuk ke kampung-kampung kayak Banten, masuk ke kampung-kampung kayak Bekasi, yang di mana itu ujung harapan, susah. Sekarang alhamdulillah antum semuanya bisa hadir dengan motor masing-masing. Insyaallah yang belum punya motor ada doain dapat motor. Dengan rizki masing-masing, yang belum lebih rizkinya Allah kasih lebih rizkinya. Yang penting hasil daripada majelis taklim, jangan sampai kita melupakan doa kepada orang tua kita. Ya, doa kepada orang tua kita tiap hari itu, setiap sholat jangan lupa. Zuhur assalamualaikum, assalamualaikum, baca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, baca Allah mantas salam, baca Allahumma inni ala dzikrika ala syukrika husni ibadatik, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Angkat tangan kita, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau baca salawat Sayyidi Sadat 3 kali selawat, baru kita baca Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada orang tanya sama saya, Beb, kenapa rizki saya nggak banyak-banyak, sedangkan saya kerja tiap hari, kok saya nggak kaya-kaya? Apa Bib masalahnya? Padahal saya nggak pernah lepas tahajud, saya nggak pernah lepas duha, apalagi tiap hari saya baca Quran. Saya tanya balik sama dia, berapa kali ente doain orang tua ente? Dia diam. Aneh doain orang tua kalau jarah doang, Beb, itu juga setahun sekali. Ini yang nyebabin ente miskin, ente nggak kaya-kaya, hati ente sumpek, hati ente bingung, karena ente lupa sama orang tua ente. Dengan adanya hal semacam ini, kita dicontohkan oleh putri Haji Damardasih dan mantu dan mantunya dan anak-anaknya dan keluarganya, bahwasanya janganlah kita lupa dengan orang yang telah mendidik kita dari kecil, yang memberikan kita kebahagiaan di waktu kecil, sehingga apa? Sehingga kita nanti tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilupakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Habib Abdullah bin Ja'far menerangkan kepada kita tentang Quran. Baca Quran depan orang tua kita yang telah wafat. Kalau orang-orang Betawi ajarin kita untuk baca surat Yasin. Kalau malam Jumat baca surat Yasin, baca surat Kahfi, baca surat Duhan, baca surat Jum'ah, baca surat Al-Muluk, baca surat Waqi'ah, ya. Kalau tiap hari sebelum kita masuk Isya itu kita baca Quran. Ya, kata Habib Qasim tadi apa? Walaupun cuman 1 ain kita baca. Setelah itu kita baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, atau baca Hadrabas Saudan, dan kita kirimkan Fatihah untuk kedua orang tua kita. Beb, kalau orang tua aneh masih hidup bagaimana? Doain dia biar panjang umur, amin. Kalau nggak ada, Beb, kalau nggak ada, doain dia biar dapat raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga.
Ini saja yang saya sampaikan. Janganlah kita melupakan orang yang telah berjasa di hidup kita. Yang pertama berjasa di dalam hidup kita, satu, orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita, yaitu ibu bapak kita. Yang kedua, orang yang memberikan putrinya kepada kita, yaitu mertua kita. Jangan lupa mertua kita. Ya, yang terakhir ini yang lebih penting, orang tua yang lebih penting adalah ini. Siapa Beb? Guru kita. Guru yang mengenalkan kita untuk bakti kepada kedua orang tua kita. Guru yang mengenalkan bakti kita kepada mertua kita. Jangan sampai kita lupa kepada guru kita yang mengajarkan kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil Fatiha. Bismillah Rahmanir Rahim.